Sobat Tapis, kembali lagi dalam acara Tapis Talk About Phenomena in the Sea. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih, yang terhormat anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Dr. Andes Haji Tamanuri MM. Mohon izin Bapak, selamat sore. Saya perkenalkan, saya Rafli Ahmad Rafli Palevi, staf dari Stasiun Meteorologi Maritim Panjang Bandar Lampung. Kali ini Bapak Tamanuri didampingi oleh Pak Tarjono selaku Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Panjang Lampung. Bisa langsung dimulai, Pak? Silakan. Ini Pak, sebagai Komisi 5 ya Pak, Bapak kan mitra kerja terdekat BMKG ya Pak, ya. Sebagai orang tua dan juga pengawas dari BMKG nih Pak. Sebenarnya ini pertanyaan yang jangan serius-serius banget gitu ya Pak, yang cukup nyeleneh gitu. Jadi selama Bapak jadi anggota Komisi 5 nih Pak, pengalaman apa yang menarik Pak, khususnya sebagai mitra BMKG di DPR? Ya, yang paling menarik bagi saya adalah lucu. Sebagaimana terjadi pada waktu gempa yang ada di Cianjur, di mana kami masih RTP dengan jajaran BMKG yang dipimpin langsung oleh Ibu Kepala Badan. Kira-kira seperempat jam perjalanan rapat ini, tahu-tahu datang gempa. Jadi Ibu Profesor sendiri rupanya sesuai dengan standar keamanan harus nyumput di bawah meja. Kami yang lain nggak ngerti kan, kami diam-diam aja. Ibu Kepala Badan justru nyumput. 5-6 di situ, Ibu Kepala Badan tidak keluar, kami panggil, Bu, sudah nggak gempa lagi, mari kita keluar. Nah, beliau keluar. Kemudian beliau kasih pengarahan bahwa kita tidak bisa diam di gedung ini, kita harus semua keluar. Akhirnya keluar dan rapat dengan pendapat ditunda. Itu sangat saya tidak bisa lupakan. Lucu sekali. Waktu kejadian tuh panik nggak Pak kira-kira pas gempanya? Enggak panik sebetulnya. Karena tidak begitu besar ya, cuma terdengar aja rak gitu. Tidak begitu besar. Tapi setelah itu baru panik. Kalau waktu terjadi nggak panik, tapi kedengar berita dari Cianjur, sekian ratus yang sudah hancur, sekian ratus orang yang meninggal, barusan kita panik. Nah ini, betul apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa itulah penyelamatan. Kita tadinya nggak ngerti apa-apa, kita anggap bahwa itu lucu. Iya sih Pak, biasanya kalau terjadi gempa, yang biasa saya pikirin tuh, tadi saya udah makan belum ya Pak? Takutnya saya doang nih yang pusing, bukannya gempa. Selanjutnya nih Pak, Bapak kan agenda kesini nih ke Stasiun Meteorologi Maritim Panjang nih membahas tentang sekolah lapang ya Pak. Ada sekolah lapang cuaca nelayan untuk nelayan, sekolah lapang iklim untuk pertanian, sekolah lapang meteorologi penerbangan untuk kegiatan penerbangan, serta sekolah lapang geofisika. Tapi yang menyentuh langsung ke masyarakat itu kan sebetulnya SLCN dan SLI yang iklim. Nah, pendapat Bapak tentang SLCN dan SLI ini khususnya di Lampung apa sih Pak, serta manfaatnya bagi masyarakat? Sebenarnya banyak manfaatnya, tapi secara bertahap, karena itu akan dilaksanakan oleh masyarakat yang awam. Jadi kita harus agak sabar memberikan pengetahuan kepada masyarakat ini, dan nanti secara berangsur-angsur masyarakat akan ngerti apa manfaat daripada sekolah lapang itu. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa apa yang dikasihkan hari ini besok sudah bisa mereka terima, karena ini manfaatnya sangat besar bagi kita yang sudah tahu yang namanya sekolah lapang nelayan, yang namanya sekolah lapang pertanian. Nah, tapi bagi mereka yang awam ini dianggapnya ada lucu. Apa benar ini nanti pada suatu saat dengan peralatan tertentu ini bisa menentukan di tengah laut situ di mana tempat ikan akan berada, jadi nggak usah kemana-mana. Nah ini hal-hal serupa ini memerlukan waktu untuk kita beri pengertian kepada masyarakat yang kita latih. Nah jadi oleh karena itu semakin banyak kawan-kawan yang bisa mengikuti sekolah lapang ini, maka nanti mereka sendiri
Mereka sendiri yang saling diskusi dan mereka sendiri yang akan menerapkan itu. Itu saya rasa. Jadi kalau kami ketemu nelayan Pak, biasanya tuh mereka ngomong kami biasanya kondisi kayak gini melaut-melaut aja kok Pak gitu. Itu yang sebenarnya sulit ya Pak. Jadi kayaknya harus kita sering ulang-ulang Pak Tar. Betul ya Pak ya? Siap. Terus nih Pak, kondisi nelayan kita kan latar pendidikannya juga beda-beda, terus latar belakang sosial dan ekonominya juga beda-beda. Nah, saran dari Bapak nih buat kami nih, usaha apa yang bisa kami lakukan agar SLCN dan SLI ini bisa diakses ke masyarakat yang kondisi latar belakangnya itu berbeda-beda seperti itu Pak? Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bekerja sama dengan Menteri Koperasi. Karena beliaulah yang mungkin mempunyai satu program untuk pengrehapan, untuk pengadaan kapal-kapal nelayan, dan kemudian untuk yang lainnya. Jadi dengan adanya dukungan dari Kementerian Koperasi, maka ini akan program kita akan lebih lancar lagi. Karena tentu mereka ini masih tradisional. Mereka berangkat situ bawa 10 pancing atau jaring segala macam. Nah, kita untuk meningkatkan kesejahteraan ini tentu nggak boleh seperti itu. Harus menggunakan peralatan yang lebih canggih lagi gitu Pak Tarno ya. Canggih lagi supaya hasilnya juga bisa ada sisa. Jangan sampai dari ke hari pas-pasan. Kita harapkan hari ini ada sisa untuk besok, untuk 2 hari, untuk 3 hari. Jadi ada pengembangan sehingga tingkat kesejahteraan mereka itu bisa baik. Jangan sampai anak mereka hari ini sama dengan mereka hari ini. Harapan kita, anak mereka 5 tahun yang akan datang akan lebih berkembang lagi. Itu kita harapkan. Jangan nggak ada pendidikan, besok juga nggak ada pendidikan. Mereka nggak ada pendidikan, anak mereka juga tidak berkembang. Kita harapkan adalah perkembangan masa yang akan datang. Ini harapan kita. Jadi sekalipun jadi nelayan yang lebih canggih, lebih modern gitu ya Pak. Nah, ini tugas kita. Betul Pak. Sebenarnya tujuan BMKG juga agar nelayan tuh bukan lagi mencari ikan Pak, tapi juga menangkap ikan. Bener ya Pak Tar ya? Lalu Pak, ini kan khususnya selama COVID kemarin ya Pak, kegiatan SLCN dan SLI itu sering mendapatkan hambatan dan tantangan ya Pak. Nah ini bagaimana Bapak selaku Komisi 5 bisa membantu kami memastikan kelangsungan dan keberlangsungan SLCN ini Pak, agar terus panjang gitu Pak, dan terus memberi manfaat. Ya, itulah. Jadi kondisi ekonomi masyarakat tuh harus memadai. Kalau kondisi masyarakat tuh tidak memadai ekonominya, maka dia jangan lagi mau ikut sekolah lapang. Pikirkan di dapur jangan bisa pikir. Nah oleh karena itu kita yang dari pihak lain, bukan BMKG, yang dari pihak lain harus ikut campur tangan supaya mereka bukan hanya saja kerjaannya nelayan, tapi istri-istrinya, anak-anaknya ada pekerjaan lain yang bisa membantu itu. Dengan demikian bapaknya ngikutin sekolah lapang, nggak terpikir dapur. Dia bisa fokus, kan gitu kira-kira. Tantangan kami juga kalau mengadakan sekolah lapang ini kan mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka kan Pak. 1 hari aja tuh mereka bisa dapat berapa, dan itu yang harus sebenarnya kita ganti gitu kan Pak. Satu pertanyaan terakhir nih Pak. Menurut Bapak nih, BMKG sebagai mitra itu sekarang sudah seperti apa? Dan kira-kira tupoksi apa yang bisa kita genjot lagi gitu Pak, khususnya di BMKG Maritim ini Pak? Sekarang ini saya masih merasa bahwa kita sekarang ini untuk berhadapan dengan masyarakat kecil masih dalam pengenalan. Belum taraf pembinaan, tapi pengenalan dulu. Setelah mereka kenal apa tugas dan fungsi daripada BMKG, baru nanti secara bertahap dengan jalan sekolah lapang kita bina sedemikian rupa. Jadi dengan harapan mereka ngerti apa gunanya sekolah lapang ini.
Kalau mereka nggak ngerti, ini lagi-lagi waktu Iya. aja nih, hanya dibantu 100.000 per hari, tapi di rapor saya nggak jalan. Saya meninggalkan pekerjaan jadi nelayan. Itu yang kita harus buang. Kita harus buang itu supaya mereka nih fokus bahwa ini adalah pengetahuan yang nantinya bukan hari ini, setahun 2 tahun ke depan akan merubah kondisi ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat ini harus kita tingkatkan. Sekali lagi saya katakan, nggak boleh BMKG sendiri, tapi harus bekerja sama setidak-tidaknya dengan Menteri UKM. Dengan Menteri UKM. Dialah yang punya sedikit dana untuk pembinaan selanjutnya. Karena kita ini hanya mengisi ilmu. Untuk kedepannya ya kita nggak bisa mengarahkan lagi, tapi ilmunya sudah ada. Tapi kalau dia mempunyai suatu kemampuan finansial, udah lain. Nah, itu. Betul, Pak. Jadi saya rangkum pertama pengenalan ya Pak, Ya, pembinaan, baru terakhir mungkin bisa kita petik ya Pak Itu hasilnya. dia. Jadi bukan instan. Iya, Bukan betul. instan. Sudah 6 tahun juga kan Pak kita mengadakan SLCN ini, tapi ya terus menerus gitu kan, pengenalan belum sampai ke tahap pembinaan mungkin kalau menurut Bapak. Mungkin dari Pak Tarjono ada tambahan? Ya, baik. Kami selaku pegawai Stasiun Meteorologi Maritim Panjang mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan rombongan atas kunjungan, atas bimbingan, atas saran dan masukan-masukannya terhadap kami, agar kami ke depannya bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih Bapak Tamanuri atas semua masukan, binaan, dan doa juga ya Pak, Ya. pasti. Ya sobat, sekian podcast kita hari ini atas tamu yang istimewa sekali ya Pak, Bapak Dr. Andes Tamanuri, MM. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow YouTube kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.